Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dalam majelis tafsir Al-Quran. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah di ayat 63, 64. Pada malam hari ini dua ayat, insyaallah ta'ala kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ini dua ayat masih Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan kepada kita tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa'id, dan ingatlah ketika aqadna mitsaqakum, ketika kami, kata Allah, mengambil janji kepada kalian. Itu janji untuk taat, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, saking kuatnya itu janji, kami angkat di atas kalian At-Tur, bukit Tursina. Ini perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Saking kuatnya janji, Allah angkat kepada mereka bukit, langsung seperti dullah, seperti awan tebal di atas kepala mereka. Gunung Allah angkat. Apa perjanjian ini? Apa perintahnya? Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil, terima apa saja yang atainakum, kami berikan kepada kalian, biquwwah, dengan kekuatan. Jangan ambil lemah, loyo, enggak. Ambil dengan kekuatan. Karena kalau kita menerima perintah Allah, larangan Allah, harus kuat dalam mengambilnya. Khudul kitaba biquwwah, ambillah kitab itu dengan kuat. Ini kata Allah kepada Bani Israel, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingat
apa saja yang berada di dalamnya, agar supaya kalian bertakwa. Iya. Ini penjelasan illah, sebab kenapa mereka harus mengambil kitab itu dengan kuat, dan kenapa mereka diperintahkan untuk mengingat apa yang ada di dalam kitab itu. Ternyata la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, seperti biasa. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuh, maka jika bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, sungguh betul-betul kalian akan berada di dalam kerugian. Dua ayat ini masih sama dengan sebelumnya. Sejarah buruk Bani Israel, orang-orang Yahudi yang selalu mengingkari janjinya kepada Allah, apalagi mau pegang janji kepada manusia. Tidak ada amanah yang bisa dilakukan oleh mereka. Lihat sini, Allah perintahkan kita untuk ingat. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji kepada Bani Israel. Bahkan diangkat Bukit Tursina. Iya. Ketika janji itu diambil, satu saja perintahnya dalam perjanjian itu. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Ini di kita ada semisal dengan ini. Di Islam, ayat untuk kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh ar-rasul, ambillah. Kita ini, kalau ini kita. Wa ma atakum, ar-rasul pakai al, Nabi Muhammad maksud. Apa yang rasul itu atakum, bawakan kepada kalian, fakudu, ambil. Mirip dengan perintah Allah kepada Bani Israel. Iya, ambil. Kita juga diperintahkan seperti itu terkait dengan syariat kita. Bahkan tidak boleh kita berpaling. Tidak boleh kita keluar dari perintahnya. Perintah Rasul itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Hati-hati menyelisihi. Karena Allah sudah perintahkan untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul. Di ayat yang lain Allah katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Allah yang bilang begitu. Hati-hati kamu. Dalam hal apa saja. Apakah itu puasa, sholat, zakat, puasa, haji. Apa saja amalan. Kalau mau kita lihat bukti, di masa Nabi dalam hadis Bukhari Muslim,
dari Abu Hurairah. Ada seorang masuk masjid. Nabi sedang duduk bersandar di tembok masjid yang terbuat dari pelepah kurma. Dia masuk sholat. Dari takbir sampai salam. Setelah sholat datang kepada Nabi. Salam kepada Nabi. Setelah itu Nabi bilang kepadanya, belum duduk. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat. Tunggu kamu belum sholat. Akhirnya dia kembali sholat. Kedua kali. Setelah itu datanglah kepada Nabi. Sampai salam. Nabi tetap bilang, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat. Kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Tidak tanya, apa masalahku ini? Dia sholat lagi. Ketiga kali. Datang kepada Nabi. Masih sama ucapannya. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali. Ulang sholatmu. Kamu belum sholat. Karena sudah 3 kali dia bilang kepada Nabi. Ma'ahsin goir hada. Saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada tadi itu. Itu yang menurut saya sudah terbagus. Tapi kan menurutnya. Iya. Ketika dia ngomong begitu, Nabi ajarkanlah kepadanya sholat. Nabi ajarkan kepadanya sholat. Nabi berkata kepadanya, idza qumta ila sholat, jika kamu berdiri ke sholat, jika kamu berdiri ke sholat, fa ahsin al wudu, perbaiki wudu, yaitu wudu kamu seperti kamu melihat Nabi wudu. Utsman bin Affan di hadits Bukhari Muslim. Ketika ditanya bagaimana Rasul wudu, bagaimana Nabi wudu, maka dia tidak ngomong. Dia minta ambil air. Ambil air. Diambilkan air. Dia wudu. Dari cuci telapak tangan sampai cuci kaki. Dia bilang, saya melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Kenapa dia bilang lihat Nabi? Karena Quran, Pak. Kalau kita buka Quran, tidak ada cara wudu. Cuma diperintahkan untuk berwudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Kan cuma dibilang cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Gimana caranya? Saat cuci wajah, sebelum cuci wajah apa yang dilakukan? Itu tidak ada di ayat. Nabi yang praktekkan. Nabi minta air wudu. Turun itu ayat, minta air wudu. Maka belum memasukkan tangan kanannya ke timba. Yang dulu tidak ada keran, Pak. Dia masukkan ke timba. Dia tuangkan ke tangan kirinya, cuci telapak tangan.
3 kali. Ambil lagi air pakai kanan, 1 telapak tangan, masukkan ke mulut, sebagian ke hidung, sebagian 3 kali, sidukan, bukan 6. Bukan 6, bukan mulut 3, hidung 3. 3 kali hidung dan mulut. Sedikit untuk hidung, banyak untuk mulut tentunya. Karena hidung tidak butuh banyak. Mulut yang banyak kan dia berkumur-kumur. Keluarkan. Cuci wajah. Dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa hingga dagu. Dari ini bagian depan lubang telinga ini, kiri dan kanan, cuci. Karena belum menyela-nyela jenggotnya dengan jarinya. Kalau punya jenggot lebat, kalau jenggot tak tipis tidak ada kewajiban, tidak ada sunnah itu. Kalau jenggot tak tipis, jangan sampai kita tipis baru pergi lagi menyelai. Ini khusus yang jenggot tebal. Iya, wajah sudah. Setelah itu belum cuci tangannya sampai ke siku. Siku masuk. Ini yang tulang siku masuk. Iya, 3 kali. Kanan kemudian kiri. Kemudian setelah itu beliau mengusap kepalanya. Bagaimana cara mengusapnya? Diterangkan oleh sahabat yang melihatnya. Pada Abi Muqaddami Ra'si, Nabi usap kepalanya dari 2 tangan, Pak. Bukan 1 tangan. Sah orang berwudu dengan 1 tangan, tidak apa-apa. Sah. Masuk di ayat, usap kepalamu. Tapi lihat, kan tidak ada di ayat. Nabi contohkan. Mulai belum mengusap kepalanya. 2 tangan. Dari bagian depan kepala, yaitu tempat tumbuhnya rambut, itu bagian depannya kepala. Orang biasa, bukan orang yang luar biasa atau orang yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu yang sudah botak, Pak. Mohon maaf. Itu yang sudah tidak biasa namanya. Yang luar biasa yang tumbuh rambutnya sampai ke depan jidat begini. Itu luar biasa. Ini tempat tumbuh rambut orang biasa. Mulai mengusapnya. Beliau jalankan ke belakang. Setelah itu beliau kembalikan ke depan. Baru turun di telinga. Telinganya, bagian dalam telinga, jari telunjuk. Bagian luar telinga, ibu jari. Tidak dipisahkan antara kepala dan telinga. Kecuali kering tangan tak. Kering tangan tak. Ambil air lagi, karena harus ada air. Harus ada basah. Sambung. Bersambung. Ada hadits yang memisahkan. Dhaif. Yang jelas ini Bukhari Muslim, Pak. Yang bersambung, ada hadits yang memisahkan antara telinga dan kepala. Tapi dhaif. Sebagaimana ada hadits yang memisahkan antara kumur-kumur dan hidung. Dhaif. Yang jelas-jelas di Bukhari Muslim ada langsung. Selesai, usap kepala. Hadits Abdullah bin Zaid Bukhari Muslim. Marra wahidah, sekali. Sekali. Cuci kaki sampai mata kaki. Itu wudu seperti wudu Nabi. Nabi bilang, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, khusyuk, diampuni dosa yang telah lewat. Wudu seperti itu. Sholat. Itu yang kata Nabi tadi bilang ke orang tadi. Kalau kamu mau sholat, sempurnakan dulu wudu'mu. Sholat, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi pernah sholat di mimbar, Pak. Mimbar Nabi tidak seperti ini. Tidak ada depannya. Tidak ada depannya. Mimbar Nabi cuma tangga, 3 anak tangga. 3 anak tangga, naik 1 kali, kemudian naik kedua, itu tempat berdiri, ketiga untuk tempat duduk. Iya, Nabi pernah sholat di atas mimbar. Karena tidak bisa sujud di atas, Nabi turun mundur, sujud di bawah. Setelah sholat, Nabi bilang,
supaya kalian mempelajari sholat. Maka Nabi bilang, sholat seperti saya sholat. Itu yang Nabi ajarkan ke orang tadi. Kalau kamu sholat wudu, hadap kiblat, takbir, diajarkan takbir, baca ini. Pokoknya sama diajarkan oleh Nabi SAW kepadanya. Nah, kita tidak mau itu menjelaskan, karena kalau itu semua kita harus jelaskan semua. Setelah sholat kita harus jelaskan zakat, kan begitu? Karena di Quran cuma memerintahkan zakat, keluarkan zakat. Bagaimana? Apa yang dikeluarkan? Berapa? Di hadis. Makanya itu tadi firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Hati-hati menyelisihinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Kalau begitu, ambil itu tuntunan dengan kuat. Seperti ini. Kita tidak perlu diangkat gunung. Karena kita semua yakin Nabi kita adalah manusia paling utama. Nabi kita adalah Rasul terakhir. Iya, Rasul terakhir. Kita tidak perlu diangkatkan gunung. Iya. Karena mukjizat Nabi SAW lebih daripada itu. Maka seharusnya kita ambil. Wadhkuru ma fihi. Ini perintah. Ingat apa di dalamnya. Jangan sampai hanya kita punya Quran, tapi kita tidak ingat apa isinya. Iya, bagaimana cara mengingatnya? Dibaca dan dibaca artinya. Kalau kita malas baca sendiri, hadiri kajian yang ada pembahasan Qur'annya, supaya kita bisa ambil di dalamnya dan bisa ingat, oh ini isinya. Iya, oh ini yang dibilang Quran. Minimal kita, oh itu Bani Israel, pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil janji kepadanya dengan diangkat kepada mereka Bukit Tursina. Ingat di dalamnya apa? Itu namanya ilmu. Jangan hanya punya Quran. Ada Quranmu di rumah? Ada. Apa isinya? Jumlah surat saja lumayanlah kalau kita tahu. 114 surat lumayan itu. Tapi kan kita itu tidak diperintahkan untuk sekedar tahu berapa surat Quran. Kita kan ada perintah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kan kita diperintahkan untuk mentadabburi. Dan mengambil manfaat. Mengingat kalau ada yang diingatkan di dalamnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah berkata begitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah memudahkan Quran ini untuk dzikir. Untuk dijadikan sebagai peringatan. Tapi pertanyaannya Allah, fahal min mudzakir? Apakah ada yang mau mengingat? Ini yang masalah. Iya, ada nggak yang mau mengingatnya? Nah, kadang kita ini lebih penting dunia tak? Kalau bisa dunia 24 jam, Quran nanti di Ramadan. Ini kan, makanya ini pertanyaan ini untuk kita semua. Fahal min mudzakir? Apakah ada yang mau mengingat? Quran ini mudah, Pak. Mudah sekali, apalagi kita sekarang ini. Kita, Pak, dulu orang untuk baca Quran harus di rumahnya karena harus lihat Quran. Kita ini ada semua di HP, tak? Iya enggak, Pak? Atau Pak Yani saja, mana Pak Yani?
Itu Pak Yani semenjak saya ketemu selalu itu HP Samsung lipat. Tapi sekarang sudah ganti nih. Sudah ganti nih HP-nya. Tapi berarti ada nih Qur'annya, tapi tidak ada orangnya. Tidak ada. Lama sekali saya lihat setia dengan HP-nya itu. Saya mau bilang ya, tidak bisa baca Quran kalau HP itu kita pakai. Mau dibilang begitu tapi ya. Mau baca Quran di mana-mana tapi kan belum punya HP itu. Bukan belum tidak mampu beli, tapi masih suka dengan HP. Setelah itu aman. Mau baca Quran kapan saja, kita tidak perlu tunggu dulu. Saya wudu dulu. Kan baca di HP tidak perlu wudu. Karena kita tidak sentuh Quran. Kita sentuh HP. Orang haid dulu harus tunggu suci. Kalau mau baca dari Quran, dari mushaf, karena orang haid tidak boleh sentuh mushaf. Sekarang haid ada HP-nya. Yang penting mau baca. Jangan sampai lebih lama di TikTok daripada di Quran. Kan begitu. Itu saja masalahnya. Dia bisa baca Quran di mana saja, kapan saja. Ada di kantongnya. Ada di HP-nya. Tapi inilah tadi firman Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Quran itu untuk menjadi peringatan. Telah dimudahkan Quran. Fahal min mudzakir, tapi apakah ada yang mau mengingat? Padahal kalau kita mengingat apa isinya di dalamnya, maka la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kita baca Quran dengan mengingat apa isinya, pasti kita bertakwa. Dipastikan itu. Iya. Dan bahaya setelahnya, jangan contoh ini tidak bagus. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Ini Bani Israel, Pak. Setelah dia terima Taurat, diangkat bukit Tursina di atasnya. Setelah itu berpaling, pakai tsumma Pak ya, tidak langsung. Tsumma ada jedahnya. Beberapa waktu lupa lagi. Berpaling. Setelah itu kita sendiri, kita tidak boleh berpaling dari Quran. Tidak boleh. Iya, ini bahaya. Allah katakan di sini di Bani Israel, "Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Jika bukan karena keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya, maka kalian akan menjadi orang-orang merugi. Karena orang yang berpaling dari apa yang Allah turunkan sungguh merugi. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Kita umat Islam di kisah-kisah ini Nabi Musa juga diingatkan untuk kita di surat Toha bahwa kita terhadap Quran tidak boleh berpaling seperti mereka. Dan Allah ancam orang yang berpaling dengan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal di dunia melihat, tapi tidak dipakai lihat Quran, tidak dipakai lihat ayat-ayat Allah. Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Di surat Toha ini Allah katakan, siapa yang berpaling dari peringatan Allah kepada kita Quran, hadits Nabi, siapa yang berpaling dari peringatan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada orang lapang kehidupannya kalau tidak punya agama, kalau berpaling dari agama.
Baginya kehidupan yang sempit. Di dunia ini, Pak, di dunia ini. Yang ini dunia, karena akhiratnya sebentar langsung. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan membangkitkannya nanti di hari kiamat, akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Karena dulu punya mata tapi tidak dipakai melihat. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Sehingga dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, Rabb, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya bisa melihat. Dulu di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Satu saja. Iya. Allah berkata kepadanya yang menutup semua cerita, semua pertanyaan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Fakadzalika al-yauma tunsa. Allah berkata kepadanya, dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan. Maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Selesai. Mau diapa lagi? Inilah meruginya orang yang berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini tentunya peringatan dan nasihat yang mendalam untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala lewat kisah ini, kisahnya Bani Israel. Iya, yang diturunkan kepada mereka Taurat tapi berpaling, tidak mengamalkannya. Alhamdulillah kita tentunya diturunkan kepada kita Quran, dan bukan hal yang terlambat atau bahkan tidak boleh kita bilang hai lambat ini saya untuk membacanya dan mengingatnya. Tidak. Selama masih ada ruh, masih hidup, maka selama itu kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang yang merugi, untuk mengingat apa yang ada dalam Quran dan membacanya serta mengamalkan kandungannya berupa keyakinan atau ucapan ataupun perbuatan. Ini yang bisa kami sampaikan di kisah ini, di ayat ini 63 dan 64. Setelahnya lagi nanti 65, 66 terkait dengan masalah lain lagi yang dilakukan oleh Bani Israel. Alhamdulillah. Belum masuk waktu, kita langsung saja tanya jawab dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sini ada pertanyaan kertas. Pertanyaan saya, Ustaz, satu. Apakah hukumnya panitia kurban menerima semacam hadiah atau gratifikasi dari penjual kurban, dari penjual hewan kurban? Kalau kita memang yang dihubungi oleh penjual kurban, penjual hewan kurban, ya kalau ada yang mau sapi atau kambing, kamu bisa pesan ke saya. Kita sudah akad sama dia bahwa kita wakilnya penjual itu. Dengan ketentuan nanti setiap yang kamu ambil kamu dapat 500.000 misalnya, 250 misalnya, atau 100.000 misalnya. Halal. Kan itu jasa penghubung yang diberikan oleh si penjual hewan kepada kita. Kita kan perpanjangan tangannya penjual, wakil, dan wakil itu boleh memasang jasa. Setiap yang dijual terjual dia dapat sekian, boleh dia dapat komisi. Halal. Wallahu alam. Kemudian bagaimana menyikapi kami ikhwan yang ingin menikah? Kurban langsung menikah. Iya. Masya Allah, tahu kan? Satu pertanyaan ya. Bagaimana menyikapi kami ikhwan yang ingin menikah?
khawatir masalah rezeki karena banyak perceraian dan harga pokok naik, membuat kami ragu menikah. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Kita khawatir terhadap sesuatu yang ditulis, sudah ditulis sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir sudah ditulis. Berapa rezekinya kita? Iya. Ini tentunya tidak pantas. Ya, tidak pantas. Kalau kita ragu terhadap orang tua kita, bisa dia kasih atau tidak, wajarlah, karena dia bisa meninggal. Usahanya bisa kurang. Dia, itu orang tua tak. Tapi Allah kan, Masya Allah. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh. Kenapa kita ragu? Iya, Allah menciptakan kita dan menanggung rezekinya kita. Ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Allah yang bilang itu. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini, berjalan dengan apapun. Karena di muka bumi ini banyak yang berjalan. Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kaki 2, ada yang berjalan dengan kaki tangan 4. Pokoknya, man dapatin fil ardh. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, termasuk saya dan kita semua ini. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali atas Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah terkait dengan ayah ibu dan anaknya. Apa kata Allah kepada seorang ayah dan ibu? Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka, bukan kalian. Lahirkan saja, Allah sudah tanggung itu. Iya, jangan khawatir. Ini kita sudah usia berapa? Kita tidak rasa. Saat kita janin, kita kira tidak makan. Itu siapa yang kasih rezeki? Kan begitu. Kenapa kita ragu sekarang? Gitu. Waktu tak kecil belum bekerja, masih bayi, tulang belulang tak lemah, pikiran tak kurang. Sekarang kenapa? Tangan tak sudah kuat, kaki sudah kuat, pikiran sudah matang, baru kita ragu. Kan tidak boleh. Wa fis sama'i rizqukum, kata Allah. Di langit rezekimu. Di langit rezekimu. Tidak boleh kita ragu ini. Menikah saja. Maju saja. Sembako naik, nggak usah diatur itu. Iya, yang penting kita tahu diri tongki. Jangan sampai kita tidak punya dompet, pergi melamar yang berdompet tinggi. Kan tahu diri tongki. Kita lamar yang sesuai lah, yang cukup dengan dompet tak. Kan kita bisa tanya dulu. Kalau saya lamar itu, berapa kira-kira dia minta? Kalau dia bilang, enggak bisa di bawah 100. Ya makin maju kalau kita tidak punya 100. Ya, kita tahu diri. Rahimallahu mru'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang selama dia tahu kadar dirinya. Harus kita tahu kadar tak. Berapa dompet tak? Berapa? Berapa ATM tak? Ada isinya atau tidak? Kan begitu Pak. Alhamdulillah. Wallahualam, kita adzan dulu. Sudah bunyi Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Wah, langganan Bapak ya. Bismillah. Ya, wudu. Kalau wanita saat mengusap kepala, sama Pak. Kenapa kita bertanya? Sama Pak. Ya,
Sekarang Pak, disuruh di ayat usap kepala atau usap rambut. Kan kita bilang rambutnya kan panjang, sehingga membuat itu mungkin menurut kita beda Pak ya. Sekarang pertanyaannya yang Allah suruh di Quran, wamsahu birusikum, usap kepala kalian, bukan rambut Pak, kepala. Sehingga walaupun kita tidak punya rambut Pak, tidak apa-apa. Yang penting kepala kita usap. Orang yang panjang rambutnya, jangan ikuti rambutnya. Kepala Pak. Mungkin kita paham atau belum? Atau masih ada sanggahan Pak? Aman Pak? Alhamdulillah. Jangan sampai kita pulang tidak masuk akal saya bilang ini. Quran Pak, Quran bilang usap kepala. Jadi tidak dikaji lagi rambutnya. Tidak dikaji lagi rambutnya. Kepalanya Pak. Cukup dia kasih jalan ke belakang dan kasih jalan kembali ke depan. Kepalanya. Rambutnya tidak perlu diatur. Begitu Pak. Bahkan dia ikat, dia kepang rambutnya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Ini sebelah. Baik, turun semangat itu bukan berpaling Pak. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang semangatnya naik terus. Tidak, ada turunnya. Ketika turun, ini ketika turunnya yang Nabi katakan, likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Untuk setiap amalan itu ada semangatnya, dan setiap semangat itu ada turunnya, ada futurnya, ada bosannya. Ini istilahnya Pak, man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa bosannya itu tetap di atas sunnah, cuman dia tidak lakukan itu, dia lakukan yang lain, tetap di atas sunnah, telah di atas petunjuk. Begitu Pak. Iya, tidak ada orang semangat terus. Biar Abu Bakar Pak. Abu Bakar, dia katakan begitu di masa Nabi sama Rasulullah, Masya Allah. Tapi ketika pulang ke rumah, dilalaikan oleh istri, anak. Itu Abu Bakar Pak, jangankan kita, Abu Bakar saja begitu. Artinya bagaimana kita tetap kembali kepada Allah saja. Saat diingatkan, ingat, itu kan mukmin. Itu kan mukmin. Tentunya tidak selamanya kita tidak pernah lupa. Bahkan mukmin pasti lupa. Hadits Nabi, innal mu'min nasa'an. Nabi bilang begini, sungguh mukmin itu pelupa. Ini biar kita ngomong ini hampir sejam kita bicara ini. Boy, bagus sekali sikap tak. Boy, tahu, Masya Allah. Nganggu-nganggu kepala tak, nggak tahu ngantuk atau paham toh? Yang penting kita nganggu, saya lihat. Tapi sebentar itu parkir selesai nih. Iya, jumpa makin di bawah donat, bakso tusuk, itu yang kita ingat. Ketemu maki istri, sebentar tanya, makan di mana ini saya? Begitu itu sebentar, lupa maki. Tapi keunggulannya, idza dzukira. Mukmin itu kalau dikasih tahu lagi pekan depan, ingat lagi. Itu keutamanya mukmin. Betul, keluar sebentar lupa, tapi nanti pekan depan masuk lagi. Oh iya, ini yang kemarin. Ini yang Ustaz bilang pekan lalu. Kita ingat lagi, itu kita mukmin, tidak masalah. Itu tidak dikatakan berpaling. Wallahu a'lam. Dalam ayat Al-Quran itu disebutkan dari depan kita baca perasaan. Selamanya dinyatakan bahwa malah
Hmm. Oh, masalah ini kita tanya. Yang berputar, bumi atau matahari? Bahwa matahari yang berputar, Hmm. bulan Islam mengatakan, pertanyaan saya, apakah itu bisa berkali-kali? Kalau kita bacakan Quran, nah, kalau kita bacakan Quran, dia malah pilih teori kafir. Kan yang mengatakan matahari diam, bumi berputar, kan teori kafir. Kita harus pahami, itu teori dikeluarkan untuk melawan itu kan gini. Ketika mereka tidak pernah menang melawan Muslim, ketika benar agamanya, maka mereka apa yang mereka lakukan? Kita sekarang perang pemikiran. Kita perang hijab, nggak usah bilang, nggak boleh berhijab. Perang pemikiran. Sama itu tadi, Quran mengajarkan kita bumi diam, matahari yang berputar mengelilingi bumi. Mereka keluarkan, diresmikan di sekolah bahwa matahari diam, bumi berputar. Itu perang pemikiran dan lala. Tidak boleh kita terima itu. Tapi apakah orang tadi itu berpaling? Pasti kalau kita bacakan Quran, baru dia lebih pilih teori daripada Quran. Nah, siapa yang menciptakan ini langit dan bumi? Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Kan Allah. Allah yang tahu siapa yang berputar. Datang teori itu diproduksi barat. Kita nggak mau. Kalau orang yang hendak menerimanya, doakan saja hidayah. Tanda alhamdulillah. Silakan, Mbak. Kurban. Ulang-ulang, Pak. Oh, sapinya dia sudah ambil, hilang. Oh, wajib dia ganti, Pak. Dia ganti. Kalau sudah itu hewan kurban, Pak, kapan sudah ditetapkan ini kurbanku, kemudian hilang, harus dia ganti. Jangan hilang, Pak. Di masa Nabi ada orang potong sebelum Nabi sholat. Dia potong. Nabi bilang, fal yadbah makanahu. Hendaklah dia potong sebagai penggantinya yang lain. Dia harus cari pengganti, Pak. Beli baru. Iya. Iya. Tergantung, Pak. Kalau memang kelalaian panitia ganti. Itu kita, Pak. Kalau untungnya senang sekali, Ki. Kan begini, Pak. Tergantung itu. Tidak bisa kita bilang langsung panitia ganti. Tergantung. Kalau panitianya lalai, dia tidak jaga. Dia sembarang ikat. Tiba-tiba diambil orang. Panitia ganti. Tapi kalau panitia sudah jaga, begadang nih, jaga itu, dia sudah ikat di tempat yang aman. Qadarullah hilang. Tidak ganti oleh panitia, Pak. Tapi sohib kurban yang ganti. Begitu, Pak. Jadi aman makin ini. Alhamdulillah. Iya, pulang cepat sebentar ya. Sapi nanti lari. Ya. Alhamdulillah. Terakhir, Pak. Belum bunyi? Belum? Cara sujud. Saya tanyakan ini karena ada sempurna sujudnya. Ya, baginya saya sampai. Kedua tanyakan sampingnya pas kemudian Baik, alhamdulillah. Baik. Berhenti maki ini bunyi Miki. Tuh begitu mau dulu. Iya. Kita tambah-tambah terus. Iya. Itu masalah yang pertama, Pak. Memang, Pak, sujud itu kita diperintahkan sujud dengan ini dahi.
Cuma Nabi bilang 7 hidungnya. Ketika Nabi menyebutkan di hadits Ibnu Abbas, kita harus sujud di atas 7 anggota sujud. Ini 1, jidat dan hidung. 2, ini dua tiga, telapak tangan, lutut. Itu 45 ya. Kemudian ujung jari 67. Itu Pak. Jadi kita kesampaikan kepadanya, kalau sujud sentuhkan hidung tak, biar dipesek, sentuh. Wajib itu Pak, karena Nabi bilang saya diperintah. Wajib kasih sentuh ini hidung. Kemudian tangan, sujudlah dengan telapak tangan Pak. Jangan tangan tak sampai ke siku, itu wudu namanya. Kalau wudu tangan sampai ke siku. Kalau sujud, sujudlah dengan telapak tangan saja. Jangan kasih kandas ini siku tak di lantai. Dilarang. Nabi melarang untuk menghamparkan tangan ketika sujud. Begitu Pak. Alhamdulillah kita cukupkan, sudah bunyi. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.